Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Wa yukafi'u mazidahu ya Rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhika karim. Kama yanbaghi li jalali wajhika karim azim sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin ya arhamar rahimin arhamna bi rahmatikal wasi'ah wa afina wa'fu anna wa ala ta'atika wa syukrika inna Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa afina wa ba'anna ya hayyu qayyum rahmatika nastaghith. Alhamdulillah, para jemaah kasih Allah, jemaah Masjid An-Nur Tinggungan 8 dalam bidang penyambungan. Mudah-mudahan Allah selalu mengurus kehidupan kita, kehidupan jasmani dan rohani, kehidupan fisik dan mental, kehidupan ukhrawi dan duniawi. Dunia ini sementara, sudah banyak orang mendahului kita. Kita hampir tiap hari mendengar berita kematian, terpulang ke rahmatullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Satu hari nanti giliran kita pula. Orang yang diurus Allah hidup matinya dalam hal ini dikatakan orang yang ringan langkahnya datang ke masjid. Dalam hadis ada jaminan asya bi khair wa mata bi khair wa kana kayaumi waladahu ummuh. Orang yang ringan langkahnya ke masjid, sholat waktu 4 waktu ya, sholat 5 waktu, bukan 4 waktu ya, 5 waktu, sholat fardu 5 waktu, katanya hidup matinya akan diurus Allah. Orang itu keadaannya, statusnya seperti baru lahir. Kita mesti memahami kedatangan kita ke masjid, karena ada jaminan dalam hadis. Jaminan itu banyak sekali, antara lain orang yang hatinya terpaut di masjid, kondisinya keadaannya seperti baru lahir. Karena perjalanannya ke masjid, pulang dan pergi ke masjid dan pulang dari masjid menghanyutkan dosanya. Duduk di masjid menghanyutkan dosa. Mudah-mudahan dosa kita selalu diampuni. Tanda dosa orang itu diampuni, semakin ringan berbuat taat. Semakin manis ketaatan itu. Yang berat bagi orang, ringan bagi dia. Yang susah jadi senang. Yang pahit jadi manis. Yang jelek jadi indah. Kemudian salawat dan salam ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Awal renungan tazkirah subuh beberapa menit kita ambil ayat yang kita dengar dalam salat tadi, ayat 34, 35 dan seterusnya, surah Abbas. Yauma yafirul mar'u min akhihi. Pada hari pembalasan nanti, setiap orang akan melarikan diri dari saudaranya. Wa ummihi, dari ibunya. Wa abihi, dan ayahnya. Wa sahibatihi, istri kesayangannya. Wa banih, anak cucunya. Tidak diurus lagi mereka. Kenapa? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughnih. Setiap orang sibuk dengan urusannya. Subhanallah. Rasulullah pernah mengatakan kepada Aisyah, ataupun Aisyah pernah curhat kepada Rasulullah tentang hari berbangkit. Nabi mengatakan orang itu berbangkit tidak ada pakaiannya, kata Rasulullah. Lalu Aisyah bertanya, tak malu kata ada pakaian? Kata Aisyah, ya Aisyah, di sana orang bukan memikirkan orang lain lagi, bukan nak tengok orang lain lagi, diri pun tak terurus. Bayangkan ya, orang tak berpakaian, kita tak terlihat orang, karena diri sendiri susah. Subhanallah, subhanallah. Inilah realita hari kiamat. Orang itu akan menjauh, melarikan diri pada saudaranya, ibu, ayah, istri, anak keturunan. Tidak dipedulikan lagi. Di dunia kita dirintangi oleh mereka. Kebanyakan orang yang tak ke masjid
dirintangi oleh oleh keluarganya, dirintangi oleh harta bendanya, dirintangi oleh pangkatnya. Yang merintangi ini nanti di sana kebanyakannya tidak berguna lagi. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari itu harta benda dan anak keturunan tidak berguna. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Peringatan Allah dalam surah Asy-Syu'ara. Peringatan Allah dalam surah Asy-Syu'ara terkait cerita Nabi Ibrahim ini. Ayat 88, ayat 89. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari itu nanti harta benda dan anak keluarga tidak berguna lagi. Illa man atallaha biqalbin salim. Yang berguna orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih, sejahtera, sehat. Kalau bersih hatinya, sehat hatinya, sejahtera hatinya, akan terhindar dari sifat-sifat tercela, termasuk hubud dunia, cinta dunia. Ini induk segala penyakit, induk segala dosa, cinta dunia, cinta harta, cinta rumah, cinta anak, cinta pangkat, sawah ladang. Ra'su kulli khati'ah, induk segala dosa. Orang yang bersih hatinya pada cinta dunia, dia akan cinta akhirat. Wabil akhirati hum yuqinun. Di awal Al-Baqarah. Wabil akhirati hum yuqinun. Mereka yakin kepada akhirat. Dalam hati tidak mau bertemu antara dunia dan akhirat. Dalam hati dikatakan, kalau orang cinta pada dunia, akhiratnya akan tergeser. Kalau cinta kepada akhirat, dunianya akan terpinggir. Mengatakan keseimbangan itu senang, tapi melakukannya susah. Kalau seimbang, pergi ke sawah, pergi ke masjid juga. Pergi ke kantor, pergi ke masjid juga. Itu yang seimbang. Tapi kalau gara-gara di sawah, di ladang, gara-gara di kantor, gara-gara mengurus keluarga, anda ke masjid lagi, berarti dilalaikan oleh faktor pelintang yang diberi warning dalam ayat surah Al-Munafiqun. Ya alladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai mereka yang beriman, yang disuruh yang beriman Pak ya. La tulhikum amwalukum, kamu jangan dilalaikan oleh harta benda. La tulhikum amwalukum, kamu jangan mau dirintangi oleh harta benda. Halaman 555. Senang Pak ya halamannya? Halaman 555 ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum. Wahai mereka yang beriman, kalian jangan mau dirintangi oleh harta benda dan anak keturunan. An dzikrillah, dari zikrullah. Langkah ke masjidnya terhalang karena mengurus harta benda dan keluarga. Jangan begitu kata Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang demikian sikapnya, rugilah hidupnya. Karena dia mengurus yang tinggal. Meninggalkan yang akan dibawa. Mengurus yang akan tinggal, meninggalkan, mengabaikan yang akan dibawa. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang demikian sikapnya, rugilah jadinya. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Baik Pak ya, kemarin kita bersama kisah sahabat Nabi yang kehausan ilmu. Nah, kita macam mana? Ada rasa kehausan ilmu di hati kita. Dalam keseharian kita. Orang sahabat Nabi yang dikisahkan kemarin, mencari Rasulullah, lalu jumpa Rasulullah mengatakan apa? Ya Muhammad, wahai Muhammad, ajar saya Rasulullah katanya. Subhanallah. Ya Muhammad, katanya apa? Alimni khairah.
Itu saja ya. Ya Muhammad, alimni khaira. Wahai Muhammad, ajarlah saya satu amalan ringkas, padat, mantap yang akan menjadi pegangan saya dalam hidup ini. Kita pegangan kita dari hadis berapa? Dari Quran berapa? Dari kata-kata ulama berapa? Quran itu perlu dipedomani. Hadis juga, kata-kata ulama juga, kata-kata hikmah juga. Sekarang sudah ada di depan kita kisah ini kita bisa mempedomaninya. Jadi apa kata Rasulullah? Rasulullah katanya, fa'akhaza biyadih, memegang tangan orang tadi, mesranya ya. Nampak orang tadi serius, kehausan, kecarian, kegersangan, terus dipegang lagi tangannya. Subhanallah. Adakah orang sekarang macam itu ya? Jumpa ahli ilmu, lalu curhat, merasa kedekatan hati dengannya, yang datang dekat hati, yang menerima pun lekat hatinya dengan yang datang, dekat dan lekat, lalu dipegangnya tangannya. Subhanallah. Betullah Rasul itu rahmatan lil alamin, rahmat bagi insan sejagat, insan seluruh alam. Lalu Nabi mengajar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dalam hadis lain dikatakan, sudah pernah disebut dalam beberapa hari yang lalu, kalimah ungkapan pendek ini, kata Nabi, ahabbu ilayya mimma qalan alaihi syams. Itu lebih kusukai dari semua yang disinari oleh matahari. Rawahu Muslim. La an aqula subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar ahabbu ilayya mimma qalan alaihi syams. Kalau aku menyebut, membaca, berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, sama dengan diajar kepada orang yang kehausan tadi. Kalau aku baca bukan itu kata Rasulullah, ahabbu ilayya mimma qalat alaihi syams, ahabbu ilayya mimma qalat alaihi syams. Rawahu Muslim. Itu lebih kusukai lagi dari semua yang disinari matahari. Artinya apa? Lebih disukai Nabi lagi dari semua isi alam ini. Emas peraknya, sawah ladangnya, getah sawitnya, simpanan banknya. Subhanallah. Hebat Pak ya? Itu maka Nabi mengajar zikir tadi. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Alangkah perlunya message ini, misi ini disampaikan kepada insan kesayangan dari ahli keluarga kita, supaya kita berebut-rebut mencari yang akan dibawa. Jangan hanya mikirkan yang tinggal saja. Adakah si ayah sudah mendidik anaknya, si suami sudah membimbing istrinya, suami istri, ayah dan ibu membimbing ahli keluarganya untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Adakah zikir jama'i, zikir berjamaah, wujud terlaksana di rumah kita? Itu kita sorot dalam beberapa minggu lalu tentang rombongan malaikat mondar-mandir mencari di mana orang berkumpul. Malaikat Allah turun dari langit mencari di mana orang berkumpul. Nah, sekarang ada malaikat di masjid ini berkumpul, malaikat. Malaikat itu bila sudah ketemu dengan orang berkumpul, dia akan berkomunikasi langsung dengan Allah. Allah akan menanya apa yang mereka sebut, apa yang mereka baca, apa yang mereka bincangkan. Malaikat mengatakan mereka berzikir kepada Allah, bertasbih, subhanallah, bertahmid, alhamdulillah, bertahlil, la ilaha illallah, bertakbir, Allahu akbar, kata malaikat. Lalu Allah menanya malaikat yang datang tadi berkerumun, yang datang berkerumun di majelis zikir, adakah mereka melihat zatku,
Kata Allah, ya Allah, mereka belum terlihat zatmu lagi. Bagaimana kalau mereka melihat zatku? Tanya Allah kepada malaikat. Kata malaikat, kalau mereka melihat zatmu ya Allah, mereka akan lebih rajin lagi, akan lebih tekun lagi, akan lebih giat lagi berzikir, melaksanakan zikir keluarga, zikir berkelompok, dalam rumah, di kantor, di masjid, di mana saja. Subhanallah, subhanallah. Jadi zikir yang diajak oleh Rasul kepada sahabat itu adalah satu solusi untuk kita mengisi waktu kita dengan perkara-perkara yang berkualitas tinggi. Karena kata Nabi, ini lebih baik lagi daripada semua yang disinari matahari. Subhanallah. Itu maka Nabi mengajar zikir tadi. Subhanallah. Maha suci Allah. Maha suci Allah itu apa? Mungkin anak-anak di rumah tidak tahu. Istri belum diajar lagi. Kadang-kadang suami sendiri pun tidak tahu macam mana dia mengajar istrinya. Ayah tak tahu macam mana mengajar anaknya. Kata ulama, subhanallah itu kalau kita faham subhanallah saja, insya Allah selamat hidup. Subhanallah artinya apa? Kata ulama ada tiga. Ada tiga kontennya. Ada tiga isinya. Ada tiga meaningnya. Subhanallah, Maha Suci Allah. Dari sifat-sifat yang tak baik. Maha Suci Allah pada sifat kekurangan. Anin naqais. Kita datang ke masjid. Tidak diurus Allah nanti matinya. Subhanallah, tidak mungkin. Orang jauh dari masjid, Allah diam saja. Tidak mungkin. Subhanallah. Subhanallah. Maha Suci Allah daripada sifat-sifat kekurangan. Satu, maka sifat Allah itu semuanya yang baik. Positif, yang baik. Maka malah maksimal kebaikannya. Itulah yang tertuang dalam Al-Asma'ul Husna. Yang 99. Bahkan lebih 99 sebenarnya. Cuma yang terkenal Asma'ul Husna 99. Sebenarnya lebih dari itu. Terkandung dalamnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik. Yang kita baca dalam Al-Fatihah. Konten yang kedua, Allah bersifat dengan sifat-sifat yang sempurna, yang baik-baik belaka. Walillahil asmaul husna. Konten yang ketiga, konten subhanallah itu, kalau Allah terhindar pada sifat yang tak baik, sifatnya semua baik belaka, patuhilah dia. Tunduklah kepadanya. Nah, maka konten yang ketiga, tunduk dan patuh kepada Allah. Itu diantara makna subhanallah kata ulama. Bukan hanya Maha Suci Allah saja, memang Maha Suci Allah dari sifat yang naqais, sifat kekurangan, dan Allah itu sifatnya kamalat, sifat kesempurnaan, dan kalau begitu keadaannya perlu dipatuhi. Mudah-mudahan bermanfaat Pak ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Kita sangat tertarik dengan cerita sahabat Nabi dalam hadis yang kemarin, dan cerita tentang hadis-hadis terdahulu tentang malaikat berkerumun, berkumpul, di mana orang berzikir kepada Allah, di mana orang melakukan ketaatan secara berkelompok berjamaah, dan Allah di akhir pertemuan, di akhir komunikasi dengan malaikat mengatakan, kalianlah saksiku, dosa yang mereka berkumpul itu, dosa mereka sudah diampuni kata Allah. Fa usyidukum anni qad ghafartu lahum, dosa mereka semua sudah diampuni. Mudah-mudahan kita tergolong di dalamnya. Wal maja'na minhum, jazakumullahu khairan, inni uhibbukum fillah wa astaghfirukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.